Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat anda semua. Baik, kesempatan ini Pak Dia akan membahas jenis-jenis letter of credit. Tetapi sebelum kita membahas jenis-jenis letter of credit, apa itu letter of credit, akan saya jelaskan. Jangan kemana-mana, stay tune terus channel Pak D. Sebelum kita mulai, Pak D akan menjelaskan apa itu letter of credit. Ditinjau dari terminologinya, maka istilah letter of credit adalah surat jaminan transaksi yang diterbitkan oleh bank penerbit LC. Dalam hal ini disebut sebagai issuing bank, yang mana bank tersebut terdapat di negara importir atau buyer ya. Nah, dan berasal dan diteruskan kepada pihak bank eksportir. Dalam hal ini atau disebut dengan penjual. Sebagai atau sering disebut dengan beneficiary, melalui bank yang dituju di negara eksportir berasal. Dalam hal ini bank tersebut disebut sebagai advising bank atau confirming bank. Secara sederhana, LC adalah suatu garansi atau jaminan yang dijamin oleh kedua bank, yaitu advising bank dan confirming bank atau issuing bank. Jadi banknya importir, banknya buyer, dan banknya eksportir, banknya penjual. Atas adanya suatu transaksi perdagangan internasional dalam perihal ekspor maupun impor barang. Baik, sampai di situ sudah mengerti? Kita lanjut terus ke jenis-jenis letter of credit. Kita lanjut lagi ke jenis-jenis letter of credit. Jenis-jenis letter of credit yang pertama adalah revocable letter of credit, irrevocable letter of credit, irrevocable dan confirm letter of credit, clean letter of credit, documentary letter of credit, documentary letter of credit dengan red clause. Revolving letter of credit, back to back letter of credit at side, letter of credit usance, terus transferable letter of credit, standby letter of credit. Baik, kita akan Pak Dia akan coba menjelaskan satu persatu dari setiap jenis LC yang telah disebutkan ini. Kalau Pak Dia menjelaskan setiap jenis daripada letter of credit, sebenarnya tujuan dari diterbitkan letter of credit ini apa sebenarnya? Fungsi dan tujuan letter of credit. Baik, kita akan bahas satu-satu ya. Satu, sebagai jaminan pembayaran yang mutlak dan terpercaya antara pihak eksportir sebagai penjual barang dan pihak importir sebagai pembelinya. Yang kedua adalah metode transaksi yang memiliki keamanan yang cukup kuat, di mana buyer dan seller mempunyai kekuatan hukum yang kuat, sehingga tidak terjadi apa yang disebut dengan fraud atau penipuan dan segala macam ya. Terus juga letter of credit juga memberikan kenyamanan dalam transaksi. Padahal kedua pihak ini belum ketemu ini, pihak eksportir maupun pihak importir, tetapi sama-sama nyaman, sama-sama merasa yakin bahwa barang akan terkirim, dananya akan tetap bisa cair. Nah, demikianlah sahabat-sahabat peserta pelatihan ekspor. Kita lanjutkan dengan arti dari jenis-jenis letter of credit. Baik, saudara peserta pelatihan, yang pertama adalah revocable letter of credit.
Revocable letter of credit adalah letter of credit yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh importir, oleh buyer, atau oleh issuing bank, banknya importir atau banknya buyer, tanpa perlu melalui persetujuan dari pihak eksportir sebagai beneficiary, sebagai penerima. Sehingga ini sangat rentan sekali buat seller ya, buat eksportir ya. Namun jika kita melakukan penelitian, jenis LC ini belum sempurna dalam hal security. Dari dalam keamanan eksportir, jenis LC ini sangat rawan. Oke, saudara, ini tidak direkomendasikan Anda untuk memakainya karena sangat rawan sekali. Kita lanjut lagi dengan jenis LC yang lain, yaitu irrevocable letter of credit. Apa itu irrevocable letter of credit? Jenis ini merupakan jenis letter of credit atau LC yang tidak dapat dibatalkan selama jangka masa berlakunya, sesuai yang telah ditentukan di dalam LC tersebut. Jadi ada poin-poin di dalam, tidak bisa dirubah. Selain itu, opening bank atau banknya importir atau banknya buyer tetap harus menjamin dan menerima wesel-wesel yang ditarik oleh atas nama tersebut. Pembatalan sebuah transaksi dengan menggunakan irrevocable LC ini sebetulnya masih mungkin dilakukan, akan tetapi harus memiliki persetujuan semua pihak yang bersangkutan dalam LC tersebut. Jadi kalau LC ini juga masih bisa dibatalkan, tetapi harus mendapat persetujuan dari seller atau eksportir, sehingga eksportir juga dimintai pendapat di dalam hal ini. Nah, di sini ini juga recommended ya, jenis LC ini, letter of credit ini, untuk tetap digunakan oleh saudara-saudara. Jadi jangan khawatir, irrevocable LC ini masih layak dipakai oleh eksportir, karena ketika terjadi perubahan, eksportir juga dimintai pendapatnya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi, irrevocable dan confirm letter of credit. Irrevocable dan confirm letter of credit adalah jenis LC yang dianggap sebagai bentuk LC yang paling sempurna dan paling aman dari sudut penerima LC atau eksportir, beneficiary ya. Hal ini karena pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik atas LC ini dijamin sepenuhnya oleh pihak opening bank, banknya importir atau banknya buyer ya, maupun kepada advising bank, yaitu banknya eksportir. Tentu saja bila syarat-syarat dalam LC itu sudah terpenuhi dari segi dokumen ketika dipresentasikan ke bank, oke, dan lain sebagainya. Jenis LC ini juga tidak mudah untuk dibatalkan karena sifatnya yang irrevocable confirm. Jadi LC ini tidak gampang dibatalkan. Nah, LC ini juga sangat direkomendasikan untuk dipakai oleh eksportir. Oke, kita lanjut, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Pak D untuk penjelasan LC yang lain. Selanjutnya adalah clean letter of credit. Clean letter of credit ini, clean LC ini sesungguhnya memang tidak dicantumkan syarat-syarat. Jadi dalam LC itu tidak ada syarat-syarat untuk penarikan suatu wesel ya. Artinya tidak diperlukan dokumen-dokumen lainnya selain dokumen pengiriman. Oke, jadi menyerahkan kwitansi pengiriman juga sudah bisa mencairkan LC ini. Sehingga LC ini atau clean letter of credit ini adalah LC yang paling gampang. Ini sangat saya rekomendasikan buat eksportir pemula. Kalau mengirim barang yang tidak butuh sertifikasi keamanan makanan, tidak butuh sertifikasi keamanan barang, ya seperti handicraft ya, Anda boleh pakai clean letter of credit.
handicraft tidak membahayakan ya tentunya. Paling nanti dimintai saja adalah sertifikat jumlah barang, berat barang, dan konosemen pengiriman. Sehingga ini LC yang paling gampang. Kalau saudara punya barang adalah letter handicraft, dan handicraft itu seperti kalung, gelang, saya pikir Anda cuma minta ini clean of letter of credit ya, tidak perlu lagi yang meminta sampai dan lain-lain. Sehingga clean of letter of credit ini LC yang paling gampang, membutuhkan cuma paling sedikit 2 dokumen, 1 dokumen sudah terjadi pembayaran. Baik saudaraku, kita lanjutkan lagi, jangan kemana-mana. Kita lanjut ke documentary letter of credit atau biasa disebut dengan DLC. Dalam bertransaksi dengan menggunakan DLC ini, penarikan uang atau kredit yang tersedia harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain. Ini agak repot kelihatannya ya. Dokumen yang diperlukan ini sesuai dengan disebutkan dalam sales contract antara pihak opening, pihak importer dan pihak eksportir pada syarat-syarat dokumen LC. Mbak, kita akan bahas sebentar kita akan bahas ya. Oleh karena itu, jenis LC yang satu ini merupakan transaksi yang sangat disiplin. Berarti sangat sulit ya. Sehingga sobat eksportir yang harus sangat teliti dalam menyiapkan semua dokumen yang terkait yang tercantum dalam sales contract secara full set. Jadi kalau eksportir pemula, saya sangat tidak merekomendasikan ini, sebab ini dokumennya semua harus full set. Kalau kita ingin mencairkan dokumen ini, kita ingin mencairkan uangnya LC documentary letter of credit, maka semua harus full dokumen. Mungkin nanti dari pihak eksportir akan minta dokumen ini dan dokumen ini. Tapi itu harus dipenuhi oleh eksportir. Tetapi semua dokumen itu tergantung bagaimana awalnya eksportir menegosiasikan itu. Proses negosiasi itulah yang mempermudah atau mempersulit sang eksportir. Jadi walaupun memakai documentary letter of credit, tapi kalau sama-sama menyatakan sama-sama sepakat bahwa kita cuma menggunakan dokumen yang sedikit saja pada saat negosiasi, maka itu bisa saja walaupun dia documentary letter of credit, walaupun full set, tetapi itu memudahkan eksportir pemula. Sehingga saya katakan kepada saudara-saudara calon eksportir bahwa negosiasi awal lah, negosiasi kontrak atau sales kontrak lah yang bisa merepotkan Anda atau memudahkan Anda. Jadi hati-hati dalam sales kontrak, dalam negosiasi sales kontrak. Bapak Ibu harus bisa memperlihatkan kesulitan-kesulitan kita di daerah. Seperti kita di daerah ini tidak ada suku maupun suku Vindo, maka dokumen-dokumen yang diminta itu yang wajar-wajar saja yang kita bisa tempuh. Walaupun kita butuh suku Vindo maupun suku untuk mensertifikasi barang kita maupun kebutuhan kita ataupun pengiriman kita, tetapi itu harus dibuat sesuai kondisi daerah kita yang sangat-sangat sederhana, yaitu paling dokumennya cuma paling fumigasi, weight dokumen dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, COO, itu saja. Kalau sertifikasi kualitas barang ini kita harus datangkan orang suku Vindo, dan itu biaya gitu loh. Nah, Anda coba hindari yang seperti inilah. Bagaimana caranya, strategi Anda menegosiasi awal daripada ini. Baik, terima kasih saudara. Kita membahas sebentar saja. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Pak De, dan jangan lupa like, komen, subscribe, terutama Anda akan membantu channel ini untuk terus berkembang. Kita lanjut lagi, tapi sebelum itu saya mau minta maaf bahwa saya di studio saya ini kebetulan di pinggir jalan dan tidak ada kedap suara, jadi ada banyak mobil lewat, ada banyak macam hal yang lewat ya. Maka yang kita bahas selanjutnya adalah documentary letter of credit dengan red clause. Apa itu documentary LC dengan red clause? Pada jenis dokumen ini atau dengan jenis LC ini, pihak penerima LC atau beneficiary atau eksportir diberikan hak untuk menarik sebagian dari jumlah LC yang tersedia dalam penyerahan kwitansi biasa atau dengan penarikan wesel tanpa harus memerlukan dokumen lainnya.
Nah ini kalau barangnya kita kirim kontinu ya, kita narik sedikit jadikan modal, kirim barang, narik lagi jadikan modal, kirim barang, seperti itu. Nah namun sisanya dilaksanakan seperti dalam hal ini dokumenter LC. LC ini memang merupakan bentuk kombinasi antara Open LC dengan dokumenter LC. Nah, bagi Anda yang sekiranya dalam memulai berbisnis ekspor atau eksportir pemula dan tidak memiliki modal, maka LC Red Clause ini adalah solusinya. Jadi kita boleh mencairkan ini setelah menyiapkan barang, sehingga nanti biaya pengiriman barang dan lain-lain, asuransi, kontainer, shipment, itu kita boleh pakai dana yang kita bisa cairkan, sehingga 50% sampai 50% dana ini bisa dicairkan. Saya pikir tidak ada masalah ketika barang Anda sudah ada, importir mengirim LC, Anda sudah bisa langsung mencairkan LC ini untuk pengiriman. Baik, sampai di sini ini recommended loh juga, ini salah satu. Oke, sampai sini jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Pak D. Kita ke LC yang selanjutnya, yaitu revolving LC. Lanjut lagi ke revolving LC. Jenis transaksi pada revolving letter of credit ini memungkinkan kredit yang tersedia dapat dipakai ulang tanpa mengadakan perubahan syarat khusus. Jadi begini, LC ini bisa kita cairkan berkali-kali. Misalnya waktu 6 bulan, kredit yang tersedia setiap bulannya adalah 150.000 atau 200.000. Nah ini kita bisa cairkan. Artinya secara otomatis setiap bulan selama 6 bulan berjalan, kredit tersedia sebesar 200.000 tadi itu, tidak peduli apakah jumlah kredit tersebut digunakan atau tidak. Dengan demikian jenis LC yang satu ini hampir sama dengan jenis LC usance. Jadi kita bisa, yang namanya revolving ya, kita bisa cairkan terus menerus selama kita masa berproduksi dan masa mengirim. Jadi kita mengirim cair, mengirim cair, mengirim cair. Sehingga ini juga salah satu yang recommended, tapi ini juga full dokumen. Jadi hati-hati terhadap LC ini juga, hati-hati juga terhadap LC yang lain. Tetap kita harus mencermati semuanya. Baik, kita lanjutkan dengan back to back LC. Ya, kita lanjutkan lagi saudara, kita dengan back to back LC. Biasanya back to back LC ini eksportir bukan pemilik barang. Jadi dalam ini trader ya, eksportir sebagai trader ya, tapi hanyalah perantara. Oleh karena itu penerima LC ini terpaksa harus meminta bantuan pihak bank untuk membuka LC atas nama pemilik barang yang sebenarnya. Jadi dengan menjaminkan LC yang diterima dari luar negeri. Jadi kalau back to back LC, saya terima LC, saya menjaminkan LC, yang namanya trader ya, ini yang digunakan oleh trader. Saya harus mengeluarkan LC baru kepada pemilik barang, kepada eksportir, dengan nama pengiriman, ke tujuan daripada importir yang asli. Jadi saya cuma perantara. Jadi ini modelnya seperti dropship lah saudara. Ya, LC ini ya back to back sih. Sehingga dalam penggunaan LC ini juga kita tidak bisa sebarang, harus terintegrasi dengan sistemnya makelar atau broker atau trader internasional. Kadang-kadang kita tanpa sadar kita beli barang lewat trader, sehingga trader mengeluarkan dokumen LC berikut ke kita. Jadi ini harus hati-hati ketika Anda menggunakan back to back LC, karena ada banyak trader nakal. Saudara harus hati-hati menggunakan LC ini. Oke? Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe loh. Stay tune tetap di channel Pak D. Oke, kita lanjut lagi dengan letter of credit at site. Letter of credit at site ini merupakan jenis LC yang sangat familiar, yang pada umumnya pihak bank penerbit akan melakukan pembayaran secara at site. Pembayaran ini maksudnya at site itu begini, bank akan membayar setelah menerima dokumen full set. Jadi mulai dari dokumen, segala macam dokumen yang
tersirat di dalam letter of credit sampai dokumen pengiriman. Ketika itu semua sudah dipresentasikan kepada bank, maka bank akan melakukan pembayaran. Tetapi pembayaran semua itu di total biaya invoice akan dicairkan kepada pihak ketiga, kepada eksportir setelah dokumen dilengkapi secara full set. Jadi kalau saudara sudah mengirim dokumennya full set, sudah lengkap sesuai yang dipersyaratkan oleh LC tersebut, uang cair, jangan khawatir. Nah, itulah enaknya kita ekspor. Selalu ada pihak bank yang menjadi penjamin dana kita, jadi tidak usah khawatir. Selanjutnya kita lanjutkan dengan letter of credit U-Sense. Bagi sahabat-sahabat yang mau menggunakan letter of credit ini, biasanya itu bank lebih dahulu menerbitkan draft setelah dokumen diterima dengan lengkap dan setuju untuk melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo. Jadi LC U-Sense ini mempunyai masa jatuh tempo. Semua LC punya masa jatuh tempo, tetapi kalau U-Sense kita harus menyetor dokumen 1 hari sebelum masa jatuh tempo. Tetapi karena kinerja bank di Indonesia biasanya 3 hari, kita store 3 hari sebelum masa jatuh tempo, sehingga pada masa jatuh tempo sudah bisa dilakukan pembayaran. Jadi LC U-Sense ini biasanya ditinjau dari jangka waktu pengiriman, jangka waktu sampai barang, jangka waktu pembayaran. Jadi draftnya ada 3 ya. Bank akan mendekatkan draftnya itu. Kita tidak usah khawatir terhadap ini, tapi tetap kesulitannya karena waktu ya. Jadi kalau untuk daerah seperti Maluku, Papua, Sulawesi, mungkin waktu adalah sesuatu yang sulit kita pakai kalau seandainya kita menggunakan U-Sense ya. Saya pikir yang terbaik mungkin kita gunakan yang lain saja. Berikut adalah transferable letter of credit. Jadi ini merupakan jenis LC yang diterbitkan oleh bank dan dapat dialihkan oleh pihak perantara yang tidak memiliki fasilitas kredit. Jadi walaupun pihak perantara yang tidak memiliki fasilitas kredit, ini bisa dialihkan. Tetapi biasanya bank akan mengalihkan kepada penjual akhir, end seller biasanya ya, atas permintaan pihak perantara yang kemudian akan menjual barang atas LC tersebut. Jadi katakanlah saya tidak punya barang ya, saya tidak punya barang, saya terima LC ini, transferable letter of credit, transferable ya. Saya meminta pihak bank untuk mentransfer LC ini kepada end user atau eksportir yang punya barang, sehingga bisa terjadi transaksi sesuai dengan LC itu. Jadi dalam hal ini biasanya sudah ada komunikasi antara perantara dalam negeri ya, dan pihak pemilik barang atau end user atau eksportir, sehingga pada saat eksportir mengirim dan mendapat bayaran dari bank atas LC ini, maka biasanya sudah dilakukan pembayaran komisi kepada pihak penerima. Jadi pihak penerimanya bukan merupakan pemilik barang. Itu saja. Ya, kita lanjutkan saudaraku dengan standby letter of credit. Ini merupakan jenis LC yang digunakan untuk memastikan pihak pemohon akan memenuhi kewajiban pembayaran atas pelaksanaannya yang ditetapkan dalam sales kontrak atau pada perjanjian lainnya ya. Produk yang digunakan dalam situasi ini adalah bank garansi. Jadi biasanya BJ orang menggunakan bank garansi karena jenis yang satu ini merupakan LC yang cukup disiplin. Jadi standby letter of credit ini dananya sudah standby di bank, tetapi jenis LC ini cukup disiplin dalam hal dokumentasian, dalam hal presentasi. Jadi ini juga tidak direkomendasikan untuk dipakai oleh eksportir pemula karena ada banyak kerumitan dalam penggunaan standby letter of credit. Baik saudara, sampai di sini. Terima kasih peserta pelatihan ekspor pada hari ini. Kita lanjutkan
Di kesempatan lain kita lanjutkan dan masih banyak ada pelatihan terutama untuk bagaimana membaca letter of credit dan menyiapkan dokumennya. Mungkin tidak terlalu rumit saudaraku kalau kita sama-sama bisa memahami. Baik saudara-saudara, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kerelaan waktu Anda untuk mengikuti pelatihan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan silakan ajukan di komen sehingga kita bisa bahas bersama-sama. Terima kasih, salam sukses buat Anda. Ciao.